Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya kelas 1A Akuntansi Manajerial, mata kuliah Pengantar Manajemen. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengawasan di topik 11, di mana pengawasan ini merupakan fungsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Untuk pengawasan atau pengendalian sampai sekarang masih digunakan bermacam-macam istilah, antara lain penelitian, pemeriksaan, pengabdian, pengamatan, dan pengawasan. Di sini juga ada beberapa pengertian tentang pengawasan, yaitu ada 4, dan kita juga bisa lihat sendiri tentang pengertian pengawasan lainnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang proses dasar pengawasan. Yang pertama ada menciptakan standar. Standar adalah suatu kriteria untuk mengukur hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Biasanya standar dibuat berdasarkan pada suatu kondisi atau kemampuan kerja yang normal. Yang kedua ada pengukuran atau penilaian pelaksanaan. Hal ini untuk mengetahui sampai berapa jauh perusahaan di mana bahan-bahan yang digunakan, tenaga buruh yang dipakai, jasa-jasa diberikan, dan barang-barang produksi. Standar biaya meliputi dasar-dasar untuk mengukur yang mencerminkan pengeluaran uang guna merealisir suatu program atau suatu unsur dari sebuah program. Dan yang terakhir, ada tindakan perbaikan dari penyimpangan-penyimpangan. Langkah ketiga ini tujuannya adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan segala kegiatan, kebijaksanaan, serta hasil kerja yang tidak sesuai dengan rencana atau standar. Selanjutnya kita akan membahas tentang standar pengawasan, di mana standar pengawasan ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada standar dalam bentuk fisik. Kedua, standar moneter yang meliputi standar biaya, standar modal, dan standar pendapatan. Dan yang terakhir ada standar abstrak. Standar fisik adalah standar yang berhubungan dengan mengukur non-moneter atau tidak mengenai uang atas pelaksanaan kerja. Standar ini adalah bisa pada tingkat operasi yang sebenarnya dari investasi atau dengan penghasilan atas investasi. Standar pendapatan timbul dari penetapan nilai-nilai uang pada penjualan. Standar ini dapat bermacam-macam seperti pendapatan atau golongan standar yang biasa digunakan untuk mengukur atau penilaian kegiatan bawahan yang syukur atau yang sukar diukur baik dengan bentuk fisik maupun dalam bentuk uang. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pengawasan, di mana tujuan pengawasan ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Yang kedua, untuk mengetahui segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditetapkan. Ketiga, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, serta kekurangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan. Keempat, untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan secara efisien. Dan yang terakhir, untuk mencari jalan keluar bila dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan. Di sini juga ada jenis-jenis pengawasan. Yang pertama ada waktu pengawasan. Waktu pengawasan ini juga terbagi menjadi 2, yaitu pengawasan preventif, ialah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau deviation. Yang kedua ada pengawasan represif, yaitu yang dimaksudkan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang telah dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua ada objek pengawasan, di mana objek pengawasan ini juga terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada produksi, di mana produksi ini ialah pengawasan untuk mengetahui bagaimanakah
kualitas dan kuantitas dari produksi. Maksudnya, walaupun kita mengutamakan kuantitas, jangan sampai meninggalkan kualitas. Dan yang kedua, ada keuangan. Pengawasan ini dilakukan berkaitan dengan ongkos-ongkos yang mudah berubah. Pengawasan ini dapat ditunjukkan terhadap likuiditas perusahaan. Yang ketiga, ada waktu, yaitu pengawasan di bidang waktu dimaksudkan untuk menentukan apakah dalam menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak. Dan yang terakhir, ada manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Pengawasan di bidang ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dijalankan sesuai dengan instruksi, rencana tata kerja, atau masih perlu petunjuk yang lebih terperinci sehingga pelaksana kegiatannya lebih baik dan lancar. Yang ketiga, ada subjek pengawasan. Di sini juga dia terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan atau pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang ada pada organisasi atau instansi yang bersangkutan itu sendiri. Dan yang kedua, ada pengawasan yang dilakukan oleh atasan orang-orang di luar organisasi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, ada cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan. Yang pertama ada personal observasi, yang kedua ada oral report, ketiga ada written report, dan yang terakhir ada control by exception. Dan yang terakhir ada persyaratan-persyaratan pengawasan, di mana terdapat syarat-syarat agar sistem pengawasan menjadi efektif. Antara lain, ada pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan daripada aktivitas. Kedua, ada pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera. Ketiga, ada pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Yang keempat, ada pengawasan harus luas dan fleksibel. Yang kelima, ada pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. Keenam, pengawasan harus ekonomis. Ketujuh, ada pengawasan harus mudah dimengerti. Dan yang kesembilan dan terakhir, pengawasan harus diikuti dengan koreksi atau perbaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.